Kania nih guys lagi makan bareng bersama dengan Sakinah nih guys ya. Dan mereka itu makan di tempat kafe di mana Dennis masih bekerja. Karena hari ini Dennis itu terakhir bekerja nih guys. Karena besok dia akan menggantikan pekerjaan mamanya nih guys di perusahaan orang tuanya semacam itu loh guys. Nah karena memang di situ posisinya mereka sudah makan, mereka selesai. Nah diharapkan nih guys ya, Sakinah ini untuk segera membayar ke kasir semacam itu. Nah, kemudian langsung nih guys ya, Sakinah berusaha untuk memanggil kasir semacam itu dan karena dia mau membayar karena dia usai semacam itu loh guys. Dan dia langsung membayar, kemudian setelah dia membayar nih guys, dia memberikan pilnya semacam itu. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Ternyata di situ nih guys ya, ada Kania nih guys yang berusaha teringat nih guys, kan di situ ada Kak Denis. Langsung saja tuh Kak Denis dipanggil saja Kania karena apa? Sakinah itu kan selaku istrinya. Kenapa nggak dia berikan yang namanya tips kepada suaminya semacam itu? Namun diharapkan bahwa tipsnya itu bukan berupa uang semacam itu. Nah di situ Sakinah harus mikir, nah kira-kira apa nih hal yang pantas buat suaminya nih guys? Karena walau bagaimanapun suaminya kan terakhir tuh kan dia bekerja di cafe kan saat ini dan sekalian dia kasih tips tapi tolong jangan kasih uang semacam itu. Nah kemudian di situ saatnya lah Kania memanggil kakaknya Denny semacam itu nih guys ya, karena ternyata di situ juga ada apa, Namira nih guys ya. Namira itu melihat kemesraan antara Dennis dengan Sakinah semacam itu dan dia tidak suka semacam itu loh guys, karena rasa cinta dia dengan Dennis itu sangat besar sekali semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Sakinah memberikan pelukan cinta. Ya, itu adalah tips yang diberikan nih guys ya untuk suaminya semacam itu dan ternyata dilihat oleh banyak orang sekelilingnya semacam itu di sana semacam itu loh guys dan membuat mereka semua itu pada iri. Kok bisa sih berpelukan semacam itu? Nah, kemudian Kania menjelaskan bahwa Sakina adalah istrinya semacam itu. Sakina dan juga Denny sangat so sweet banget nih guys, membuat orang-orang itu pada iri semacam itu. Namun di situ nih guys ya, Dennis itu beruntung banget gitu. Menurut orang-orang punya istri seperti Sakinah yang baik semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, justru menurut Sakinah yang paling beruntung itu adalah si Sakinahnya semacam itu karena dia punya suami yang baik, jadi Sakinah happy betul semacam itu. Nah berbeda dengan Namira nih guys yang tidak suka melihat kemesraan antara Dennis dan juga istrinya Sakinah nih guys, membuat dia tuh geram semacam itu dan dia nggak suka melihat itu. Radit ini guys ya ternyata malah justru malah memanas-manasi semacam itu nih guys ya, dan dia berharap suatu saat nanti jika dia jadian ya dengan Namira maka dia akan semesra itu dan bahkan bisa juga lebih mesra daripada Sakinah dan juga Dennis. Nah sayangnya nih guys ya, dia tidak suka digombalin oleh Radit, membuat dia langsung pergi begitu saja nih guys ya. Dan sementara itu nih guys ya, ada Pak Bram nih guys yang sengaja dijewer oleh istri sahnya, di mana istri sahnya tuh tidak suka jika Pak Bram itu bermesraan dengan Dini semacam itu loh guys ya. Padahal kan dia bilangnya kepada istrinya nih guys ya untuk melarikan diri dari polisi kan semacam itu agar tidak ketahuan polisi. Kenapa di Bandung justru malah ketemuan dengan Dini, malah bermesraan dengan Dini. Nah melihat ternyata suaminya menyatakan cinta tadi di depan dia sendiri di kafe bersama dengan Dini, membuat dia sangat marah betul dan kemudian dia menjewer semacam itu. Nah suaminya merasa kesakitan semacam itu dan dia merasa nggak enak dilihat oleh banyak orang di kafe. Namun sebagai istri sahnya otomatis dia nggak suka jika suaminya Bram itu nih guys ya memang ketemuan dengan Dini, bahkan menjadikan Dini itu seperti istri keduanya semacam itu. Sebagai istri sahnya dia tidak akan pernah rela jika suaminya menduakan dia, selingkuh dengan dia, apalagi sampai nikah ya punya istri kedua seperti menantunya Fadil semacam itu yang punya istri dua yaitu Alia dan juga anaknya sendiri yang tak lain adalah Flora semacam itu loh guys. Dan maka dari itu nih guys, istrinya Pak Bram gak suka ngelihat Bram itu ya suka semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, dia harus memilih nih guys antara istri sahnya atau Dini semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, karena Pak Bram tidak bisa menentukan pilihan karena dia cintanya baru diterima oleh Dini nih guys, membuat dia bingung dan otomatis membuat mamanya itu, istrinya itu ya guys ya, akan melaporkan dia ke kantor penjara semacam itu kalau dia tidak meninggalkan Dini semacam itu kalau sampai dia menikah lagi. Nah hal itu berada pada pilihan yang susah tuh Bram semacam itu nih guys ya, karena istri sahnya tidak terima semacam itu. Dan di situ nih guys ya, kemudian usai dari cafe nih guys, di situ kan ada Kania bersama dengan Sakinah, di mana mereka itu baru sampai nih guys ya, pulang nih guys dari kafe tempat Dennis bekerja. Usai mereka itu sudah sampai nih guys ke rumah, di situ ada Kania yang ternyata teringat dengan anniversary pernikahannya
mama dan papa semacam itu nih guys. Dan karena tinggal 3 hari nih guys ya, otomatis persiapannya kan pasti kurang. Nah Kania berharap bahwa dia itu pengen menyiapkan kue nih guys ya untuk hadiah kejutan orang tuanya semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Sakina berharap bahwa lebih baik Kania itu diantar pergi oleh Rangga ya, membeli kue kejutan untuk mama papanya semacam itu nih guys. Jadi di situ langsung Kania nih guys ya meminta kepada Dimas untuk diantarkan ke tempat kerjanya Mas Rangga semacam itu loh guys. Karena apa? Di situ juga ada sesuatu hal yang bikin cemburu nih guys ya, dimana hatinya Dimas itu nggak rela kalau Kania itu dekat dengan Rangga semacam itu. Rangga dan selalu Rangga lagi. Nah itu yang bikin dia nggak suka. Nah sementara Mama Lauja ternyata itu nih guys ya merencanakan sesuatu hal lagi nih guys ya, akan membuat hubungan Kania dan juga membuat hubungan Rangga tidak baik-baik saja nih guys. Nah karena hari ini adalah hari terakhir Bu Lauza nih guys bekerja di tempat perusahaannya dia. Karena apa? Mulai besok nanti posisi dia akan digantikan oleh Dennis. Nah karena hal itu nih guys yang membuat Aurel ini sangat bingung. Nah kalau misalkan besok Dennis sudah mulai bekerja, tidak akan bakal bisa bertemu lagi dong dengan Tante Lauza semacam itu untuk mendiskusikan bagaimana cara membuat hubungan Pak Rangga dan juga Kania itu bubar nikah semacam itulah. Nanti gimana ketemuannya kalau misalkan di situ Ibu Lausa sudah tidak bekerja lagi di kantornya semacam itu. Namun di situ nih guys ya, ternyata Ibu Lausa dia sudah menyiapkan rencana yang sangat jahat sekali. Karena apa? Nanti 3 hari lagi kan dia mau melaksanakan namanya anniversary pernikahannya seperti itu. Dan maka dari itu diharapkan bahwa Rangga nanti datangnya barengan tuh bersama dengan Aurel. Dan kalau bisa nih guys ya, di acara anniversary-nya nanti itu dikabarkan bahwa Rangga itu kalau bisa dijebak tidur satu kamar dengan Aurel semacam itu. Dan otomatis nih guys ya, rencananya akan buat Kania itu pasti akan meninggalkan Rangga semacam itu. Dan mengenaikan hal itu untuk menjebak Pak Rangga itu pasti akan susah sekali karena Aurel bingung bagaimana caranya. Dan tentu saja di situ nih guys ya, Aurel ini bingung apa yang harus dia lakukan nih guys ya. Karena memang menurut Ibu Lauza ini adalah satu-satu kesempatan di hari ya ulang tahun dia, pernikahan dia dengan suaminya nih guys ya. Otomatis itu kan dia kalau bisa berangkat dengan Rangga semacam itu agar dia berhasil menjebak Rangga supaya tidak jadi nikah bersama dengan Kania. Karena preweddingnya akan dilaksanakan kurang lebih dalam 1 minggu. Nah kalau bisa sebelum prewedding itu terjadi, maka di situ Aura sudah berhasil menjalankan misi tersebut. Sementara Kania nih guys ya ke tempat Rangga kerjanya semacam itu loh guys. Kenapa? Karena di situ nih guys ya, dia mau mengajak Rangga ke membeli kue ya anniversary pernikahan mama papanya semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, kedatangan Kania otomatis membuat Rangga sangat suka banget. Nah sementara Aurel yang kebingungan bagaimana cara menjebak Pak Rangga, sedangkan Pak Rangga itu susah untuk diajak bareng, ngobrol bareng semacam itu loh guys. Dan Aurel ini bingung semacam itu loh guys. Nah di situ nih guys ya, dengan sesegera mungkin Kania mengajaknya pergi semacam itu, naik mobilnya diantar bersama dengan Dimas semacam itu loh guys. Namun di situ nih guys ya, ada pekerjaan yang harus dia selesaikan terlebih dahulu mengenai laporan ya kantor yang harus dia kerjakan sesegera mungkin. Nah setelah mengerjakan laporan nih guys ya, langsung dah tuh berangkat membeli kue semacam itu nih guys. Sekalian di situ Kania mengajak Rangga untuk apa, makan siang semacam itu loh guys ya. Dengan senang hati otomatis membuat Rangga pastinya happy banget karena bersama dengan Kania semacam itu. Berbeda dengan Aura yang ternyata terbakar cemburu cinta nih guys ya. Dia tidak suka melihat kemesraan antara Pak Rangga dengan Kania semacam itu nih guys ya. Dan sementara itu nih guys ya, dia berusaha untuk langsung lari, jangan sampai ketahuan oleh Rangga dan juga Aurel kalau dia itu menguping ada Kania yang berbicara semacam itu nih guys ya, dengan Rangga semacam itu nih guys. Nah sesampainya nih guys ya, Rangga dan juga Kania itu ke tempat kue nih guys ya, di situ otomatis membuat Kania berusaha untuk pilih-pilih kue nih guys ya. Dan kemudian dia langsung memanggil mbaknya waiter di situ untuk dia tanya, ya kue ini kira-kira bisa nggak jadi 3 hari? Karena apa? Di situ adalah kue anniversary untuk orang tuanya nih guys ya. Berharap di situ ada tulisannya, tolong dikasih tulisannya mengenai happy anniversary ke-25 mama papa semacam itu nih guys. Dan kemudian di situ waiternya nih guys ya berusaha untuk langsung menerima pesanannya, kemudian langsung dibayar saja untuk ngurus ke kasir semacam itu. Nah sementara Kania yang lagi ngurus pembayarannya di kasir nih guys ya, ternyata Rangga punya rencana yang sangat buat happy ya Kania semacam itu.
dia menemukan kue hati semacam itu loh guys. Dimana kue hati itu akan jadi kue kebanggaan dia nih guys, membuat Kania bahagia. Langsung saja dia langsung membayar semacam itu, langsung memberikan kejutan semacam itu ketika Kania datang seperti itu loh guys. Nah ini kesempatan bagi Rangga nih guys, sementara Kania sedang membayar. Nah kemudian setelah Kania datang langsung dinyalakan lilinnya sekalian nih guys ya, ada kue semacam itu, kue hati. Nah membuat Kania bertanya-tanya, ini apa, ini kue apa? Nah kemudian dia menjawab bahwa itu adalah hatinya dia. Wow, membuat meleleh tuh ya kan hatinya Kania semacam itu loh guys. Dan sementara itu ada Dimas yang melihat kemesraan Rangga dan juga Kania nih guys. Dia nggak suka karena apa, andai saja dia berpikir bahwa pada waktu itu dia bisa bermesraan dengan Kania, dia akan membahagiakan Kania dengan cara dia sendiri, mungkin dia jauh lebih happy semacam itu. Dia sangat patah hati, sedih kalau melihat Rangga berduaan dengan Kania semacam itu. Orang jelas Kania itu sukanya sama Rangga. Namun ternyata Dimas mengharapkan cinta semacam itu loh guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, sebelum dia meniup lilinnya berharap dia harus make a wish semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, akhirnya di situ nih guys membuat Kania make a wish. Nah setelah make a wish baru dia meniupkan lilinnya semacam itu loh guys. Dan di situ membuat Kania happy banget semacam itu. Ya kan? Karena Rangga pengen, sebenarnya dia juga pengen tahu semacam itu, kira-kira dia make a wish-nya apa sih semacam itu loh. Dan kemudian nih guys ya, di situ nih guys ya, Kania itu setelah meniup lilinnya, kemudian dia make a wish, dia menyampaikan make a wish dia yang dia tanyakan oleh Rangga tersebut, yaitu mengenai pernikahannya dengan Rangga, semoga itu diperlancar semacam itu nih guys. Nah membuat nih guys ya, ini calonnya itu tunangannya Rangga seneng banget nih guys melihat Kania yang happy, yang senang semacam itu diberikan kue. Nah kira-kira dia mau nggak makan kuenya? Otomatis dia mau dong semacam itu. Nah sebelum makan kue ternyata dikerjain tuh guys, dikasih olesannya kue semacam itu ke mukanya nih guys, bercandaan. Nah gantian tuh gilirannya Kania mengoleskan kue itu ke hidungnya, ke mukanya juga nih guys. Terjalin percintaan antara mereka berdua, kemesraan antara mereka berdua, yang ternyata di situ membakar kemesraan dan orang lain yang tidak suka melihat seperti Dimas dan Aurel semacam itu loh guys. Dan di situ mereka itu seneng banget nih guys ya. Rangga seneng banget bisa membuat happy tunangannya yang akan jadi calon istrinya semacam itu Kania. Nah sementara Dimas yang tidak suka melihat kemesraannya, dia sedih nih guys semacam itu. Karena rasa cinta Dimas kepada Kania sungguh sangat besar selama ini nih guys. Makanya dia mau melakukan apapun untuk membela Kania dari tangan Rian semacam itu loh guys. Dan dia sebenarnya di satu sisi juga sedih semacam itu loh guys. Karena dia nggak tahu bagaimana cara bisa mendapatkan Kania, sedangkan Rangga akan menikah dengan Kania. Nah tiba-tiba muncullah si Aurel nih guys. Munculnya si Aurel ini ternyata membuat Dimas itu bingung ternyata buat apa dia muncul. Nah kemudian di situ nih guys ya, Aurel ini sengaja muncul untuk minta bantuan kepada Dimas semacam itu. Nah mengenai bantuannya apa? Nih kemudian dia bilang mengenai anniversary nih guys ya, pernikahannya Ibu Lauza dan Pak Mario. Kira-kira dia tahu atau tidak semacam itu orang tuanya Kania mau melaksanakan anniversary pernikahan yang ke-25. Dia tahu ternyata. Nah, ternyata dia minta bantuan kepada Dimas di hari itu nih guys, kalau bisa dia itu membantu untuk menjebak Rangga tidur satu kamar dengan Aurel. Nah, otomatis di situ membuat Dimas sebenarnya tidak mau pada awalnya guys berpikir untuk melakukan hal itu, karena itu tindakan yang akan menyakiti Kania semacam itu nih guys. Nah, kemudian nih guys ya, di situ Aurel berusaha untuk terus membujuk agar dia mau membantu semacam itu untuk mewujudkan mimpinya untuk menjebak Rangga akan menjadi miliknya, sementara Kania akan menjadi miliknya Dimas semacam itu. Namun di satu sisi Dimas tidak mau melihat Kania itu sedih. Namun di satu sisi Aurel berusaha untuk meyakinkan terkait kemasahan Rangga dan juga Kania yang pastinya akan membuat dia akan sedih semacam itu. Dan di situ nih guys ya, terus berusaha untuk meyakinkan semacam itu loh guys ya. Bukan hanya dengan meyakinkan, namun dia sendiri juga tidak punya kan pilihan yang lain semacam itu, cara yang lain kan. Karena apa? Ini cara yang buruk. Memang kalau ada cara yang lain apa? Coba Aurel tanya kepada Dimas. Namun Dimas nggak tahu cara lain itu apa. Nah kemudian di situ nih guys, Aurel berusaha untuk memastikan terus menerus dia mau membantunya semacam itu. Ya mungkin tidak hari ini dia menjawab, namun besok atau kapan, karena masih ada 3 hari kan waktunya untuk dia menjawab, tidak hari ini. Kalau dia berubah pikiran, maka nanti dia langsung ngomong saja kepada Aurel, nelpon Aurel untuk mau membantunya semacam itu. Karena apa? Dia bisa mendapatkan Kania, sementara Aurel bisa mendapatkan Rangga semacam itu nih guys. Dan di situ ada pada pilihan yang sangat